Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini saya akan membahas tentang mitigasi bencana. Silakan lihat gambar pada layar saudara. Nah, setelah melihat gambar-gambar berikut, pasti saudara sekalian sudah tahu bahwa yang akan dibahas kali ini adalah mitigasi bencana gempa bumi. Berikut penjelasan yang dapat saya berikan untuk saudara sekalian. Selamat menikmati. Pertama, definisi dari gempa bumi. Nah, ini bisa dilihat definisi BNPB 2019. Selain dari definisi BNPB ini, masih terdapat definisi lain di luar sana yang banyak bisa dibaca oleh saudara di internet ya, ataupun di buku-buku lainnya. Nah, ini salah satunya itu ada seorang seismolog Amerika, Reid, mengemukakan suatu teori yang menjelaskan mengenai bagaimana umumnya gempa itu terjadi. Teori ini dikenal dengan nama Elastic Rebound Theory. Menurut teori ini, gempa bumi terjadi pada daerah yang mengalami deformasi. Nah, deformasi batuan terjadi akibat adanya tegangan atau stres dan tarikan atau strain pada lapisan bumi. Selanjutnya bisa dilihat ini terdapat seismograf atau alat pencatat gempa bumi ya, dan di sampingnya ada epicentrum dan hipocentrum. Apa itu epicentrum? Nah, sebelum epicentrum kita ke hipocentrum dulu. Hipocentrum itu adalah titik pusat gempa yang berada di dalam bumi. Artinya di bawah permukaan, di dalam, di bawah, di dalam bumi. Nah, sedangkan untuk epicentrum itu adalah titik pusat gempa yang berada di permukaan bumi dan tegak lurus dengan hipocentrum. Nih, bisa dilihat gambarnya, ada garis titik-titik. Nah, itu menunjukkan tegak lurus dengan hipocentrum. Selanjutnya, penyebab gempa bumi itu apa sebenarnya? Pertama, ada proses tektonik akibat pergerakan kulit atau lempeng bumi. Nah, ini berkaitan dengan teori tektonik lempeng. Teori tektonik lempeng menyebutkan bahwa permukaan bumi tersusun atas segmen-segmen besar yang menyatu dan saling berinteraksi, yang dinamakan lempeng. Nah, lempeng-lempeng tersebut bergerak relatif satu sama lain dengan arah dan kecepatan tertentu. Terdapat 6 lempeng benua. Ada Afrika, Amerika, Antartika, India, Australia, Eurasia, dan Pasifik, dan 14 lempeng subbenua. Banyak ya. Contohnya Karibia, Kokos, Nazca, dan masih banyak lagi. Nah, deformasi relatif antar lempeng terjadi pada zona-zona sempit yang berada dekat dengan batas pertemuan lempeng. Deformasi ini dapat berlangsung dengan lambat dan menerus, atau berlangsung cepat dan tidak tetap. Nah, apabila deformasi seismik terjadi, deformasi seismik itu yang berlangsung cepat dan tidak tetap ya, maka akan timbul gempa bumi. Karena deformasi seismik ini sebagian besar hanya terjadi di daerah batas pertemuan lempeng, maka gempa bumi pun sebagian besar terjadi pada daerah-daerah tersebut. Nah, kan kita tahu Indonesia secara geografis terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Posisi geografis tersebut menjadikan Indonesia dilewati oleh 3 jalur lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Nah, kalau lempeng Indo-Australia itu bergerak relatif ke arah utara dan menyusup ke dalam lempeng Eurasia, sementara lempeng Pasifik bergerak relatif ke barat. Pergerakan lempeng benua dan lempeng samudra terkadang saling mengunci sehingga menyebabkan pengumpulan energi yang berlangsung terus sampai pada suatu saat batuan pada lempeng tektonik tersebut tidak lagi kuat menahan gerakan tersebut sehingga terjadi pelepasan mendadak yang disebut sebagai gempa bumi. Nah, gempa bumi juga biasanya terjadi di jalur sesar. Nah, itu penyebab kedua, atau patahan.
Nah, juga terdapat pergerakan geomorfologi secara lokal. Ini bisa menyebabkan gempa bumi. Apa yang bisa menyebabkannya itu runtuhan tanah. Apalagi dengan masif ya. Nah, selanjutnya itu aktivitas gunung api. Ketika magma menekan keluar, itu kan menggesek, membuat getaran batuan-batuan di sekitarnya. Nah, itu menyebabkan gempa. Dan ledakan nuklir. Contohnya itu bom atom Hiroshima, Nagasaki. Nah, itu ketika meledak akan menimbulkan suara yang besar dan juga getaran tentu saja, dan itu mengakibatkan gempa untuk daerah sekitarnya. Nah, ini bisa dilihat, ini gambar titik-titik merah menunjukkan sebaran epicenter gempa yang menggambarkan aktivitas seismik. Gempa terjadi pada batas pertemuan lempeng. Sumbernya dari BMKG 2019. Bisa dilihat untuk daerah Indonesia, wah itu dikelilingi oleh titik-titik merah ini, ya. Dan inilah yang menyebabkan mengapa di Indonesia sering terjadi gempa ya. Frekuensi kejadian gempa, nah ini bisa dilihat penamaannya. Mikro sangat minor, dan juga ada skala Richternya berapa sampai berapa, dan juga dampak jumlah kejadian. Nah, berapa kali per tahun. Nah, ini sumbernya dari United States Geological Survey 2005. Bisa dibaca ya. Selanjutnya, bahaya gempa bumi. Mengapa bahaya sih? Pertama, kejadiannya mendadak. Terkadang kita gak ada persiapan gitu. Dan juga belum ada metode untuk pendugaan secara akurat. Banyak kan kemarin itu berita-berita akan terjadi gempa pada daerah ini waktu sekian, tanggal sekian, hari sekian, waspada, heboh. Karena sebetulnya itu hoax ya, karena belum ada metode untuk pendugaan secara akurat. Jadi saudara-saudara sekalian harus hati-hati dari berita hoax bahwa akan terjadi gempa bumi. Parameter gempa bumi apa saja? Nih, kita lihat. Nah, ini dampak langsungnya. Dapat merusakkan bangunan seperti yang dilihat, rumah, apartemen, jalanan. Selanjutnya itu ada dampak tidak langsungnya. Akan mematahkan saluran gas, memutuskan kabel listrik, terjadi kebakaran, pipa saluran hidran juga patah, sehingga pemadam kebakaran tidak berfungsi atau kesusahan untuk menemukan sumber air. Ya, karena biasanya konslet listrik itu terjadi ketika gempa bumi, tiang listriknya kan rubuh, jadi sering konslet, mati, tidak berfungsi. Nah, ini bisa menyebabkan bahaya kebakaran. Nah, ini bahaya susulannya. Selain itu juga faktor yang terancam hancur atau terancam rusak oleh gempa bumi banyak ya ini. Nah, ini dampaknya juga nih. Liquefaction atau pelulukan atau likuifaksi. Nah, likuifaksi itu bisa diumpamakan itu seperti saat kita mengaduk air dan pasir di dalam botol. Barang padat seperti pasir akan berubah menjadi cair. Contohnya itu dulu di Palu ya, kemarin kejadian pada tahun 2012. Nah, karena di Palu itu di bagian tengah rata-rata endapan berumur masih muda, banyak pasir, lumpur yang belum terikat, masih gembur tanahnya itu. Nah, jadi sehingga berpotensi sekali untuk likuifaksi. Dan juga sebenarnya sering terjadi saat gempa kuat terjadi di berbagai tempat. Kalau di Palu itu bisa dilihat sepertinya topografinya itu lebih curam daripada contohnya pada gempa pada Tasikmalaya tahun 2009. Itu juga ada likuifaksi, tapi tidak sampai longsor. Nah, kemungkinan karena daerah di Tasikmalaya itu topografinya datar. Nah, jadi tidak menyebabkan longsor. Tapi kalau di Palu kemarin, sempat kan ada yang melihat video ketika likuifaksi tanahnya jalan itu longsor itu. Nah, itu kemungkinan besar karena topografinya lebih curam. Karena kan ada daya gravitasi ya.
gaya gravitasi dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah. Nah, itu tanahnya bergerak dari daerah tinggi ke daerah yang rendah. Lalu selanjutnya retakan tanah. Ini pasti apalagi kalau batuannya belum kompak, belum padat, belum kompaksi dengan sempurna. Nah, dan juga longsoran seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya itu penentuan kawasan gempa bumi. Nah, poin-poinnya apa aja? Percepatan tanah, peak ground acceleration atau PGA. Nah, PGA ini percepatan tanah maksimum merupakan dampak gelombang gempa bumi di lokasi pengukuran, sehingga dari nilai yang didapatkan dalam pengolahan data dapat dijadikan ukuran intensitas gempa bumi yang dialami di daerah penelitian bila nanti terjadi gempa bumi. Selanjutnya itu intensitas gempa, MMI, Modified Mercalli Intensity. Nah, MMI ini pengembangan dari skala yang sebelumnya yaitu Rossi-Forel RF yang dikenalkan pada tahun 1880. Kalau MMI ini pada tahun 1931 oleh Mercalli. Makanya namanya Modified Mercalli Intensity. Nah, MMI ini terbagi atas 12 tingkatan, semakin tinggi semakin besar intensitasnya. Nah, ini contoh peta dari kawasan rawan bencana gempa bumi. Nah, ini contoh data skala MMI dari 1 sampai 12 tingkat. Selanjutnya adalah PRB bencana gempa bumi. Apa itu PRB? PRB itu pengurangan resiko bencana. Nah, selanjutnya merencanakan penempatan pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana. Nah, kalau bisa penempatan pemukimannya direncanakannya dengan baik, lebih baik di daerah tempat yang tidak rawan bencana gempa bumi, karena dan juga kalau misalkan terpaksa di daerah rawan gempa bumi, maka akan lebih baik jika tidak terlalu padat agar evakuasinya juga lebih mudah. Nah, selanjutnya itu asuransi dan juga pendidikan kepada masyarakat tentang gempa bumi. Maksudnya diberikan penyuluhan kalau tinggal di daerah yang rawan gempa bumi oleh pemerintah setempat, ataupun bisa juga dilihat dari YouTube, dari Instagram. Banyak sekarang juga di BMKG juga, Instagram BMKG juga telah disediakan informasi mengenai bagaimana kita survive di daerah ketika terjadi bencana apa misalkan. Dasar pemilihan salah satu prototip rumah sederhana sehat tersebut didasarkan pada kajian mikrozonasi dari bahan bangunan, geologi, serta arsitektur pada tingkat provinsi dan atau kabupaten kota dengan merujuk pada zonasi rumah sederhana sehat nasional. Nah, ini nih yang penting, teknik penyelamatan sederhana saat terjadi bumi. Yang pertama, berlindung di bawah meja, tempat tidur, atau benda lainnya. Nah, ini untuk melindungi kita dari jatuhan-jatuhan barang yang ada di atas kepala kita, bisa itu atap, ataupun barang lainnya, AC, kipas angin, batu, banyak. Nah, yang kedua, hindari berdiri dekat jendela berkaca, gantungan lampu, dan benda-benda berat. Karena bahaya, berkaca itu kan tajam ya, bisa melukai, gantungan lampu juga. Nah, yang ketiga, melindungi diri menggunakan benda yang bisa digunakan untuk menghindari jatuhan material. Nah, kalau yang pertama itu kita misalkan ada meja tempat tidur, kita berlindung di bawahnya, atau bisa juga kalau misalnya tidak menemukan, pakai bantal atau apa, nampan atau yang lain-lain ya. Matikan segera aliran listrik, cabut tabung gas guna menghindari terjadinya kebakaran. Seperti tadi yang udah dibahas itu, karena bisa menyebabkan konsleting listrik. Nah, yang kelima, segera keluar rumah atau gedung, gunakan tangga, jangan lift atau eskalator. Karena ketika konslet listrik, maka
listrik tidak berfungsi dengan baik, dan lift juga pasti akan macet dan mati di tengah jalan. Jadi lebih baik menggunakan tangga. Nah, jauhi bangunan bertingkat, tiang listrik, tebing terjal, segera mencari tanah lapang. Jauhi bangunan bertingkat karena kita takut akan tertimpa bangunan tersebut jika rubuh. Nah, sama saja dengan tiang listrik juga bahaya, bisa meniban. Dan juga tebing terjal. Kalau tebing terjal dibahayakan akan terjadi longsor. Takutnya kita malah terkena longsor akibat dari gempa bumi tersebut. Di daerah pantai nih ya, segera keluar rumah menuju ke tempat yang lebih tinggi guna menghindari terjadinya tsunami. Nah, yang terakhir, hidupkan radio dan dengarkan petunjuk selanjutnya. Ya, sekian saudara sekalian penjelasan dari saya mengenai mitigasi bencana gempa bumi. Semoga dapat membantu.